karena kan ada yang namanya program Kampus Merdeka begitu ya Pak. Jadi terkait MBKM ini kan ada 8 program Pak seharusnya. Tapi kenapa kok yang disebut-sebut terus tuh cuma pertukaran pelajar aja, terus magang dan juga asistensi mengajar di satuan pendidikan? Kenapa yang sering terdengar tuh hanya itu Pak? Padahal ada 8 program seperti itu. Ini menarik nih. Kenapa demikian? Tadi sekian lama kita harus A, B, C, D, E, sekarang suruh merdeka. Pilih sendiri. Pilih sendiri, nanya lagi kepada menterinya. Pak, yang mana? Menterinya kasih tawaran 3 ini. Ya udah 3 itu aja. Padahal di situ ada penelitian riset. Proyek penelitian di laboratorium pusat riset. Kalau kita di UNJ, yang paling besar kan laboratoriumnya adalah laboratorium sosial kan, humaniora. Adanya di mana? Di masyarakat. Adanya di mana? Di sekolah. Kenapa nggak melakukan proyek riset tersebut yang terintegrasi dengan dosen-dosennya? Dosen-dosen kita kan banyak, yang profesor-profesor, guru besar, itu merekrut mahasiswa-mahasiswa dan kemudian dikasih 20 SKS. Dan untungnya apa? Untungnya dapat publikasi dan dapat skripsi. Nah, Mbak Gita semester 8. Kalau misalnya di awal semester 8 itu sudah ditawarin, Mbak Gita jadi jadi anggota tim riset saya gitu misalnya. Kan, wow. Absolutely yes, Pak. Kenapa? Udah jelas skripsi publikasi ada di depan mata. Kelulusan udah di depan mata. Begitu kan? Berikutnya proyek kemanusiaan. Menyumbangkan gagasan solusi isu-isu sosial. Isu-isu sosial yang terkini apa? Oh, yang paling relate sekarang adalah apa? Pelecehan seksual mungkin. Atau kekurangan gizi anak mungkin. Atau sosialisasi tentang social distancing mungkin ya. Gitu. Itu kan bisa menjadi proyek kemanusiaan. Betapa pada waktu itu misalnya rumah sakit atlet begitu ramai, kita bisa lakukan proyek kemanusiaan di situ. Kalau saya di teknik sipil mungkin bangun barak-baraknya. Kalau mbaknya mungkin Mbak Gita di Tata Rias mungkin bisa memberikan apa gitu kan, pelayanan apa terhadap pasien atau terhadap dokternya atau terhadap suster-susternya gitu. Kemudian kewirausahaan, sekarang milenial luar biasa dalam melakukan terobosan-terobosan, lompatan-lompatan startup, mengembangkan usaha di bawah bimbingan profesional. Tapi juga harus di bawah ada bimbingan dari kampus. Atau studi proyek independen, menguasai ilmu aplikatif lintas jurusan daripada ahlinya. Ini relate nih dengan Mbak Gita sebagai Tata Rias ya, pendidikan Tata Rias yang sekarang muak lagi naik daun. Terus di sisi lain ada skincare yang ilegal atau yang berbahaya lah ya, yang berbahaya. Tentunya sebagai mahasiswa Tata Rias kan juga pengen belajar nih. Ini yang kayak gimana sih? Dan kan belajarnya nggak bisa di pendidikan Tata Rias aja, tapi bisa lintas misalnya ke kimia, misalnya lintas ke farmasi, begitu kan? Nah ini kan juga sebenarnya bisa. Belum lagi yang terakhir, yang paling jarang banget itu adalah KKN tematik atau membangun desa. Karena mungkin kita di Jakarta ya, nggak ada desa. Ada sih sebenarnya di Pulau Seribu, tapi kitanya aja nggak, kurang notice lah gitu. Dan ini sebenarnya bisa untuk digagas. Tapi tadi balik lagi, selama ini kita terlalu terikat, terlalu teratur, terlalu terkungkung. Sehingga ketika diberikan kebebasan, kita bingung. Nggak bingung, yang ada lagi yang nggak bingung, tapi kebablasan. Nah itu kira-kira kayak gitulah kalau untuk skema MBKM-nya ya. Gitu.